Merdeka Belajar Indonesia Maju. Jumpa lagi dengan saya Elianus, calon guru penggerak angkatan keempat SMK Negeri 1 Raden Batuah, Kabupaten Barita Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kali ini saya hadir dalam modul koneksi antar materi, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya didampingi oleh fasilitator Bapak Zainal Abidin, SPD MPD, dan guru pengajar praktik Ibu Kristina Paende, SPD MM. Kita mulai dari bagian yang pertama. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Hal ini dapat diartikan bahwa mengajarkan murid tentang konsekuensi dari sebuah pilihan merupakan hal yang benar, namun membekali mereka dengan pengetahuan tentang nilai-nilai kebajikan adalah sesuatu yang substansi. Ketika guru membuat keputusan terhadap situasi kasus yang dialami oleh murid, seorang guru harus memberi teladan dengan mengutamakan terpenuhinya nilai-nilai kebajikan kepada murid. Berikutnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan koneksi antara materi dalam modul 3.1 dengan materi dalam modul-modul yang sudah dipelajari sebelumnya. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantoro dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan tersebut oleh guru selaku pemimpin pembelajaran dapat dicapai melalui penerapan filosofi Pratap Triloka, yaitu Inarso Suntolodo di depan memberikan contoh, Ing Madio Mangun Karso di tengah membangkitkan atau membangun kemauan, Tutpuri Handayani di belakang menyokong atau memberikan kekuatan. Dengan menghayati dan menerapkan Pratap Triloka, maka keputusan yang diambil oleh guru merupakan keputusan yang tepat dan efektif, berpihak kepada murid, dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif, nyaman, dan menyenangkan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Sebagai pribadi, tentunya kita memiliki nilai-nilai yang tertanam di dalam diri kita, yang kita yakini dan menjadi falsafah hidup. Sebagai calon guru penggerak, nilai-nilai yang tertanam di dalam diri saya sebagai pemimpin pembelajaran diperkuat dengan nilai-nilai seorang guru penggerak. Dalam konteks pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, maka keputusan yang diambil harus berpedoman pada nilai seorang guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping dan fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul-modul sebelumnya. Dalam proses pembelajaran yang sudah saya ikuti terkait dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan oleh pendamping dan fasilitator,
terutama dalam pengujian pengambilan keputusan, saya nilai sangat efektif dalam membentuk pemahaman serta menuntun saya mengambil keputusan yang tepat, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi diri saya sendiri, murid, rekan sejawat, dan warga sekolah. Sebelum mengambil keputusan, saya juga dapat menggali informasi terkait situasi permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan teknik coaching. Sebagai coach, guru membantu murid mengenali dan mengembangkan potensi dirinya guna menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi secara mandiri. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh aspek sosial emosional yang dimiliki seseorang. Agar dapat membuat keputusan tepat, efektif, dan berpihak kepada murid, guru harus memiliki kemampuan mengelola emosi, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, kolaboratif, dan memiliki rasa empati kepada orang lain atau murid. Pertanyaan yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral dan etika ketika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral dan etika membantu mempertegas pemahaman akan nilai-nilai yang saya anut, seperti nilai empati dan nilai menghargai orang lain. Kemudian berpengaruh juga bagaimana saya mengaplikasikan dan menerapkan nilai-nilai tersebut ketika menjalankan aktivitas sebagai pemimpin pembelajaran. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Permasalahan dapat terjadi pada semua lini aktivitas di sekolah, seperti permasalahan terkait layanan kegiatan pembelajaran, kebersihan lingkungan, ketertiban, kedisiplinan, kerjasama dengan orang tua, instansi terkait, dan dunia usaha dan dunia industri, dan lain-lain. Pengambilan keputusan yang tepat terkait solusi mengatasi setiap masalah yang dihadapi tentu akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Berikutnya pertanyaan yang ketujuh. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan-kesulitan yang dijumpai di sekolah saya terkait pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika adalah adanya perbedaan budaya, nilai-nilai, prinsip hidup, dan kepentingan setiap warga sekolah. Tetapi kembali ke pemahaman bahwa kasus dilema etika adalah merupakan sebuah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi saling bertentangan, maka dibutuhkan keberanian, kepercayaan diri, dan pembiasaan untuk dapat mengubah paradigma yang ada di lingkungan sekolah dengan menerapkan konsep pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pertanyaan yang ke-8. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini
dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Pengaruh pengambilan keputusan yang tepat, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh seorang pemimpin pembelajaran akan menciptakan lingkungan belajar yang positif, kondusif, aman, dan menyenangkan. Kondisi lingkungan belajar tersebut jika ditunjang dengan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan penerapan praktik coaching akan membuka ruang bagi murid untuk belajar secara merdeka dan menyenangkan, dan selanjutnya akan bermuara pada peningkatan hasil belajar. Pertanyaan berikutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pengambilan keputusan yang tepat, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh seorang pemimpin pembelajaran juga berpengaruh terhadap masa depan murid, karena dengan keputusan tersebut akan memberikan dampak bagi bertumbuhnya nilai-nilai positif dan karakter baik, serta nilai-nilai kebajikan yang berlaku secara universal di dalam diri murid, di mana hal tersebut sangat bermanfaat bagi murid saat menjalani aktivitas kehidupan di masa depan. Pertanyaan yang terakhir, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Konsep pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang dipelajari dalam modul 3.1 memiliki hubungan yang saling mendukung dengan materi pembelajaran lain dalam modul-modul sebelumnya untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sebagaimana yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara dapat dicapai dengan mengemas proses pendidikan yang berpihak pada murid. Guru sebagai pemimpin pembelajaran dapat mengemas proses pembelajaran yang berpihak pada murid melalui penerapan nilai-nilai dan peran guru penggerak, misi guru penggerak, penerapan budaya positif bagi seluruh warga sekolah, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan belajar setiap murid, melaksanakan dan mengaplikasikan pembelajaran sosial emosional, dan melaksanakan coaching untuk menggali dan memberdayakan potensi murid dalam mengatasi setiap hambatan yang dihadapi. Ketika dalam kemasan proses pembelajaran, murid menemui kendala atau permasalahan, maka ketika akan mengambil keputusan, guru dapat mengambil keputusan yang tepat dan efektif dengan terlebih dahulu melakukan analisa kasus, serta mengidentifikasi dilema yang sesuai berdasarkan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan. Setelah mengidentifikasi paradigma dilema etika yang sesuai pada suatu kasus, selanjutnya guru dapat menetapkan landasan pemikiran dalam mengambil keputusan berdasarkan pada 3 prinsip pengambilan keputusan. Setelah itu, guru dapat menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sebagai panduan untuk memutuskan kasus membingungkan, apakah termasuk situasi dilema etika atau rujukan moral. Demikian koneksi antar materi kali ini. Terima kasih telah menonton. Saya Lianus, salam dan bahagia.